NU jangan berhenti menjadi kelompok kritis yang selalu berani untuk berbicara, mau bersama dengan pemerintah, mau di luar pemerintah, apapun namanya, suara itu harus suara yang otentik dan genuine dari suara hati Nahdlatul Ulama. Recovery ini sangat penting karena kita hari ini di mana-mana dianggap sebagai kelompok yang tidak punya sikap, kelompok yang hanyut dengan kepentingan besar, kepentingan politik, kepentingan oligarki maupun kepentingan internasional. Sampai hari ini kita belum menemukan satu konsensus kebangsaan baru yang bisa menjadi sebab NU kembali leading. Kita belum berhasil menentukan rute baru kebangsaan Indonesia karena NU, jadinya NU itu karena belas kasih pemerintah, karena naiknya NU karena ada kepentingan eksternal yang membuat kita tidak memiliki daya tawar untuk berhadapan dengan elemen-elemen bangsa yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Al-mukarramun, Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, mari kita buka diskusi rutin kita untuk seri yang ke-6 dengan topik NU masa depan dan masa depan NU berkaitan dengan ingin mendengarkan pemaparan para calon ketua umum yang kami undang dalam kesempatan pertama ini, Profesor Dr. Kiai Haji Masyhuri Abdillah. Kemudian ayo monggo. Monggo sini. Pak Agus ini Pak Agus. Ayo. Pada toh monggo. Ayo ya sini monggo. Ayo. Siap. Nah, sini dong. Pak Agus mau kemana? Pak Imad, sini. Ini kok. Ya. Saya ulangi, kita menghadirkan para calon ketua umum. Calon ketua umum ini berdasarkan rabaan. Rabaan itu artinya kita duga orang yang mau menjadi calon ketua umum gitu. Kepastiannya nanti ya kita dengarkan apa betul-betul menjadi calon ketua umum atau tidak. Yaitu Profesor Dr. Masyhuri Abdillah. Kemudian ini Dr. Heri Haryanto Azumi. Dalam perjalanan akan hadir Kiai Haji Yusuf Fudori. Dan konfirmasi terakhir dari Kiai Haji Zulfa Mustafa masih berada di Silangit sedang berkeliling ke pondok-pondok pesantren gitu. Mari kita buka diskusi ini dengan memohon ridho rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadir di tengah-tengah kita ini Ketua PCNU Jakarta Utara. Yang punya suara. Ya. Awal tahun ini dia akan punya suara 2 kali. Milih pimpinan wilayah dan milih pengurus besar. Nanti ya tinggal dibandingkan mana yang lebih besar di antara keduanya gitu. Hadir ini Kiai Muzaki Kholis, ini Katib Syuriah PWNU DKI. Ini Pak Tatang Hidayat yang namanya pakai Muhammad di depan ya itu. Nah, ini ya Wakil Ketua PWNU DKI. Gitu.
Ini ada Pak Sudarto. Pak Sudarto ini Sekjen DNIKS. Sekjen 4? Ya, oh gitu. Sekjen IKPMI, Sekjen apa lagi? Sekjen Kemira, Sekjen Sahi, dan sekarang menjadi Ketua Umum Asosiasi Sekjen se-Indonesia. Anggota. Dia sendiri udah punya 4 suara. Ya kan? Ini ada sahabat kita Yusuf Januar Prihatin. Nah, kemudian ada Pak Soleh Amin, sarjana hukum. Kiai Haji Dr. Zainud Tauhid. Ada Pak Mahmud Yunus. Itu ada Dr. Imam Suharjo. Yang sebelah sana itu Dr. Ismail pengacara itu. Ya, Kiai Haji Robikin di sini. Sini monggo. Ya. Sebagai ingatan saja ini, sebagai ingatan ya. PBNU itu sejak didirikan atau kalau diurut dari bawah pernah punya ketua umum Tanfiziyah, sekarang Kiai Yahya Holil Sakuf, di atasnya Kiai Said Agil Siraj, di atas beliau Kiai Haji Hashim Mujadi, di atas beliau Kiai Haji Abdurrahman Wahid, di atas beliau Kiai Haji Dr. Idam Halil, di atas beliau Kiai Wahid Hashim, di atas beliau ada Kiai Mahmud Siddiq, Kiai Nahrawi Thohir, Kiai Muhammad Nur, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Hasan Gipo. Sudah itu. Sudah banyak jadi ketua umum. Karena dulu muktamar itu per tahun. Nah, sekarang muktamar ini 5 tahun. Perpanjangan ya. Jadi tidak tahu setelah Kiai Yusuf Holil, setelah Kiai Yahya Holil Sakuf ini siapa yang mendapatkan wangsit gitu. Yang sudah mendapatkan wangsit dari Gus Dur ini Profesor Maskuri Abdillah. Karena kata Kiai Abdurrahman Wahid, yang cocok menjadi ketua umum PBNU nanti itu orang seperti Maskuri Abdillah dan Masdar Farid Masudi. Waktu Pak Maskuri bilang ke saya, Masdar Farid Masudi dan Maskuri Abdillah. Waktu saya konfirmasi, saya bilang harus jelas itu sebutannya Maskuri Abdillah atau seperti Maskuri Abdillah. Kalau seperti kan kacau. Nah, ya diskusi ini nanti kita sambung dengan Gus Yusuf Hudori, Kiai Hayid yang akan menjadi hostnya dalam diskusi ini. Ini sudah meluncing bahwa seluruh calon ketua umum itu hanya akan berhasil kalau ada titah dari sahabat Muhaimin Iskandar. Ini. Yang merintah beliau. Suaranya saya. Begitu kan. Jadi kita dengarkan forum ini, masih ada nggak suara itu kan gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hadratal kurama wal a'izza ayyuhal afadil. Para kiai, para masyayikh dan tentu para senior, para pejuang Nahdlatul Ulama yang insyaallah semuanya diberkahi dan dimuliakan Allah. Tidak panjang lebar karena fokus utama kita pada roundtable discussion pada sore hari ini lebih tajam. Kita ingin menyiapkan siapa yang kira-kira bisa membawa harapan besar untuk jamiah kita Nahdlatul Ulama pada periode 5 tahun, 10 tahun hingga mungkin 100 tahun yang akan datang. Karena tempat dari muktamar sudah diketuk di Tambak Beras dan waktunya pun sudah ditetapkan 27 hingga akhir. Saya sebut hingga akhir karena belum tentu 3 hari selesai. Betul Pak Kiai Holis? Nah, jadi ketetapannya tanggal 27 hingga terakhir. Nah, oleh karena itu
saya tidak mengulang ikhtiram kepada para masyayikh yang sudah disampaikan oleh Kiai Indin. Sebenarnya yang harus menjadi host hari ini antara Kiai Robikin sama Kiai Andi. Cuman karena saya kalah junior, udah Gus Said aja. Ya sudah, siap laksanakan. Daripada enggak segera kita mulai. Untuk itu langsung saya minta kepada beliau berdua dulu sebelum nanti ditanggapi oleh para masyayikh, para senior yang hadir. Untuk saya kira gagasan, ide, dan bagaimana agar muktamar ke depan itu berjalan demokratis, transparan, dan betul-betul menghadirkan kepemimpinan yang bersih dan menjadi harapan solutif bagi warga Nahdliyin dan peran-peran NU ke depan untuk bangsa dan negara. Saya kira maksimal 10 menit ya Kiai. Diskusinya akan jauh lebih baik. Saya persilakan untuk Profesor Maskuri Abdullah terlebih dahulu. Yang sudah kampanye dan sudah mendeklir. Oh gitu. Diperkenankan. Nah ini begitu memang. Bukan yang udah dulu. Oh yang udah dulu. Saya tanya sama forum, siapa dulu kira-kira? Kiai Maskuri dulu. Senior dulu. Kiai Maskuri. Kalau yang itunya yang pertama sudah mendeklar dan sudah kampanye di mana-mana. Ya. Yang kedua yang muda, yang tua itu belakangan. Oke. Kita ikut sama Kiai, sama senior. Kepada Ketua Umum, ini karena perintahnya Prof Maskuri, jadi kita sambut Profesor Heri Haryanto Azumi. Kepada yang bersangkutan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Yang pertama saya hormati Sohibul Bait Kiai Haji Dr. Endin Aji Sofihara. Ini mursyid siapa yang akan menjadi pemenang besok muktamar besok. Jadi di mana-mana udah masyhur, kuncinya adalah Dr. Endin Aji Sofihara. Tepuk tangan untuk beliau. Yang saya hormati guru saya, Profesor Dr. Kiai Haji Maskuri Abdillah, yang saya yakin dengan fatwa Gus Dur tadi, siapapun yang akan menjadi ketum besok itu harus sesuai dengan speknya beliau, kualifikasi beliau. Kualifikasi beliau itu adalah seorang mukhlis yang siap mengkader orang-orang lain untuk menjadi sukses dan pasti mewarisi visi Gus Dur itu. Itu salah satu kunci yang harus selalu kita ingat. Para hadirin, wabil khusus para senior, orang-orang yang hebat yang menjadi tulang punggung perjalanan NU lebih dari 3 dekade saya lihat. Ini semua yang hadir ini adalah orang-orang yang pernah membina, pernah mengerti rute-rute yang telah dibangun oleh para pendahulu kita, wabil khusus era menjelang reformasi dan pasca reformasi. Jadi tahu persis bagaimana peralihan atau transisi NU pada era Orde Baru dan NU pada era reformasi. Jadi ini penting untuk menjadi landasan bagaimana NU harus bekerja pada penghujung reformasi dan pada awal mungkin era baru yang kita belum tahu apa besok ini. Era seperti apa yang sedang kita sambut pasca kekacauan sistem politik Indonesia hari ini. Saya tidak bisa sebut satu persatu. Intinya semua mentor ini adalah orang-orang yang hebat yang saya yakin akan menjadi penentu dari yang Pak Maskuri tadi, kriteria seperti apa dan jalan apa yang akan kita tempuh pada era-era berikutnya. Ya itu pemain. Baik, saya ingin sedikit underline, kita sudah beberapa kali bertemu, saya ingin meng-underline ada satu pekerjaan utama yang harus kita kerjakan besok ini, yaitu adalah bahwa kita harus melakukan recovery. Recovery dari apa? Recovery dari kekacauan, dari namanya faudo, dari namanya chaos yang terjadi pada terutama 5 tahun terakhir, terutama pada era di mana ketika kita harus berperan sebagai civil society yang baik, kita kemudian terkooptasi oleh sebuah keadaan yang kita tahu semua keadaan itu berawal dari karena kita ikut pada gendang yang ditabuh oleh orang lain. Ini saya kira beberapa kesimpulan yang saya ingin underline dari beberapa senior sebelumnya. Kita selalu menari di tengah gendang yang ditabuh oleh orang lain. Nah,
Ini sebenarnya bertentangan dengan apa yang Gus Dur tegaskan sekali lagi pada Muktamar Lirboyo tahun 1999, bahwa NU jangan berhenti menjadi kelompok kritis yang selalu berani untuk berbicara, mau bersama dengan pemerintah, mau di luar pemerintah, apapun namanya, suara itu harus suara yang otentik dan genuine dari suara hati Nahdlatul Ulama. Nah, recovery ini sangat penting karena kita hari ini di mana-mana dianggap sebagai kelompok yang tidak punya sikap, kelompok yang hanyut dengan kepentingan besar, kepentingan politik, kepentingan oligarki maupun kepentingan internasional. Tiga karakter kepentingan ini saya kira sudah kita memiliki antidotnya sebenarnya. Kita sudah memiliki cara untuk menyelesaikannya berdasarkan warisan para pendahulu kita. Sejak NU berdiri, saya kira jelas bahwa itu gerakan internasional, gerakan geopolitik, walaupun landasannya adalah landasan nasionalisme. Kemudian pada era di mana kemudian kita harus berpijak saat terjadi otoritarianisme yang kuat di era Orde Baru, kita juga tegas menyatakan bahwa kita adalah kelompok civil society yang memiliki sikap yang tegas. Apapun Gus Dur mengatakan 15 tahun saya diinjak-injak, dan itu yang menjadi landasan kita harus berani berkata tidak apapun terhadap situasi yang ada hari ini. Kita semua tahu krisis terakhir misalnya adalah pertarungan antara polisi dan Kejaksaan Agung. Kita tidak bisa mengatakan itu hanya fenomena antar individu, antara kelompok, tetapi itu sebenarnya adalah melambangkan krisis besar yang terjadi di negara ini. Bagaimana mungkin kita tidak bisa mengurai krisis ini, sementara kemudian kita tahu bagaimana asal-usul rezim ini, asal-usul rezim reformasi ini, yaitu suatu rezim yang bertumpu kepada apa yang disebut sebagai perjanjian antara Indonesia dengan IMF. Kita tahu waktu itu diteken oleh Pak Harto, di belakangnya ada Michael Kamdesu, dan itulah yang menjadi landasan dari rezim reformasi ini. Pak Prabowo di akhir periode reformasi ini pasti terikat dengan perjanjian-perjanjian itu. Nah, sekarang bagaimana kita mampu membawa bangsa ini atau negara ini keluar dari krisis yang diciptakan akibat satu proses politik global dan dalam negeri yang kemudian membentuk kita menjadi seperti sekarang ini, di mana tidak ada lagi satu mekanisme yang koheren di dalam sistem bernegara kita, antara satu elemen dengan elemen lain selalu akan terlibat dalam konflik karena memang sistem politiknya adalah sistem politik yang berbasis pada konflik. Nah, ini tantangan yang harus dijawab oleh NU yang tadi saya sebut adalah recovery di dalam NU dan recovery kebangsaan yang dulu sempat dikatakan Gus Dur adalah melalui mekanisme konsensus. Sampai hari ini kita belum menemukan satu konsensus kebangsaan baru yang bisa menjadi sebab NU kembali leading di level politik nasional. Kita belum berhasil menentukan rute baru kebangsaan Indonesia karena NU, jadinya NU itu karena belas kasih pemerintah, karena naiknya NU, karena ada kepentingan eksternal yang membuat kita tidak memiliki daya tawar untuk berhadapan dengan elemen-elemen bangsa yang lain. Saya kira kehadiran para senior di sini, para mentor di sini yang datang dari berbagai partai politik, datang dari berbagai pihak, saya kira akan menjadi sebab NU kemudian bisa bergerak pada tataran yang lebih besar, yang lebih strategis ini, yaitu bagaimana kita memulai sebuah langkah recovery dengan membangun konsensus baru, roadmap baru kebangsaan, mumpung bangsa kita sedang bingung mau kemana. Saya kira Pak Prabowo maupun Pak Jokowi hari ini akan kesulitan untuk menemukan rute yang apa yang akan ditempuh. Rute mengamankan diri dan rute membangun ulang, itu saya kira rute yang sulit ditempuh hari ini. Pak Jokowi juga sulit untuk kemudian totali mengamankan kepentingan sendiri. Pak Prabowo juga tidak mudah untuk mendapatkan power yang utuh di dalam era transisi yang serba sulit ini, yaitu antara kepentingan oligarki yang kita tahu semua saling berkelindan dan saling sandera di antara kepentingan kebangsaan yang lebih besar tentunya. Mungkin itu recovery dan konsensus yang ingin saya kembangkan ke depan, dan tentunya saya harus sadari bahwa yang kita lakukan ini bukan apa yang disebut sebagai program total, karena saya sadar bahwa kita ini sedang menggambar di sebuah peta besar. Profesor Maskuri pasti memiliki horizon yang lebih besar karena beliau hidup dalam era yang luar biasa, pertumbuhan Gus Dur di era 80-an,
kemudian beliau tahu bagaimana pergerakan civil society NU, dan beliau mendapatkan insight yang lebih besar dalam proses reformasi ini. Tentunya juga Gus Yusuf misalnya, karena yang sedang kita gambar adalah bagaimana ortodoksi NU itu bisa menjadi landasan kita untuk bergerak lebih jauh. Kita tidak ingin mempertentangkan antara ortodoksi dengan kemajuan. Ortodoksi adalah pilar kemajuan, jadi kemampuan kita untuk menjaga kebesaran pesantren itu akan berbanding lurus dengan kemampuan kita untuk mendapatkan kepercayaan publik yang lebih besar. Mungkin demikian dari saya singkatnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita kasih plus yang meriah. Karena kalau kita plus saja nggak kuat, kayaknya harus segera diperiksa itu. Jangan-jangan ada sumbatan di tangan kita ini, Mas. Tangan terkepal. Jadi saya kira kuncinya dari beliau bagaimana kisah kita semua punya komitmen untuk recovery dari luka-luka yang sangat saya kira menganga sampai sekarang. Walaupun ditambal perban di mana-mana. Jangan sampai luka yang menganga itu ditambahi lagi lukanya nanti di muktamar. Saya kira komitmen bersama untuk menjaga muktamar yang tuntas nanti menjadi kewajiban dari keluarga besar yang digagas oleh Kiai Endin ini. Itu mungkin catatan penting selain dari apa